Pernah ada acara tanya jawab, orang tanya sama saya, Pak Isra, saya mau tanya, mengapa Allah berubah menjadi manusia? Saya bilang pertanyaannya salah. Karena Allah tak pernah berubah menjadi manusia. Seolah-olah tadi dia Allah, waktu Natal dia jadi manusia, dia stop jadi Allah. Shalom. Baik Bapak Ibu, malam ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan tema yang saya angkat hari ini, temanya satu kata saja, yaitu Immanuel. Nah, saudara-saudara, kalau mendengar kata Immanuel, maka kita pasti teringat dengan salah satu kisah Natal di mana waktu Yesus dilahirkan, dia diberi nama Immanuel, ya. Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ya. Anak darah itu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamakan dia Immanuel. Ada orang pernah tanya sama saya, Pak, jadi sebenarnya bayi yang dilahirkan itu nama Yesus atau nama Immanuel? Kenapa kita panggil dia Yesus? Kita tidak panggil dia Immanuel. Nah, kita perlu mengerti bahwa nama itu kadang-kadang itu merujuk pada personal name, nama diri. Tapi ada nama yang disebut nama, tapi itu bukan personal name. Itu menunjuk kepada sebutan-sebutan atau gelar-gelar. Sama seperti dalam Yesaya 9 ayat 5 kan. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tapi kita tidak memanggil dia dengan penasihat ajaib. Tidak, itu gelar. Tapi kalau nama diri itu tetap adalah Yesus. Immanuel itu adalah semacam gelar bagi dia. Sama seperti Alfa dan Omega. Itu adalah gelar-gelar. Tapi nama dirinya itu adalah Yesus. Yesus itu Latin, dari Yunaninya Iesus, ya. Itu dalam bahasa Ibraninya Yosua. Ya, jadi Yosua itu sama dengan Yesus. Ada orang pernah tanya, Pak, kalau anak saya lahir 25 Desember, bolehkah saya beri nama dia Yesus? Boleh. Kalau Yosua boleh, ya Yesus juga boleh, karena Yesus itu sama dengan Yosua. Jadi kalau mau kasih nama Yesus boleh, tapi jangan kasih nama Yesus Kristus. Karena besok kalau dia maling ayam, lalu muncul berita di koran, Yesus Kristus ditangkap karena maling ayam, nah itu repot, ya. Nah, jadi namanya Yesus. Kalau Kristus itu bukan nama. Kristus itu gelar juga, yang artinya yang diurapi. Dalam bahasa Ibraninya Mesias. Bahasa Arabnya Masih. Ditambah dengan kata sandang dalam bahasa Arab menjadi Al-Masih. Nah, saudara-saudara, kata Immanuel ini di seluruh Alkitab itu muncul hanya 3 kali. 2 di dalam perjanjian lama dan 1 dalam perjanjian baru. Yang di dalam perjanjian baru yang sudah kita baca, yang 2 dalam perjanjian lama itu Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendiri akan memberi kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Lalu satu pasal lagi, pasal 8 ayat 8. Serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutupi seantero negerimu, ya Immanuel. Jadi kata Immanuel ini hanya muncul 3 kali di dalam perjanjian lama, dan Yesaya 7 ayat 14 itu adalah nubuatan tentang Yesus. Karenanya begitu Yesus dilahirkan dari seorang perawan, maka dia diberi nama Immanuel yang kita baca dalam Matius 1 ayat 23. Berarti Matius 1:23 itu adalah jawaban terhadap nubuatan di dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Immanuel, ini dalam bahasa Ibrani Emmanuel, di mana Im itu artinya bersama atau menyertai. Lalu Nu itu kata ganti orang pertama jamak, kita atau kami. Lalu El itu dari Eloah, Elohim atau Allah. Sehingga Immanuel artinya Allah dengan kita atau dengan kami. Allah bersama kita, bersama kami. Atau Allah menyertai kita, menyertai kami. Nah, karena itu saudara-saudara, Immanuel ini menjadi salah satu gelar dari Yesus. Karena itu malam ini saya akan mengajak kita belajar dalam pengertian kata Immanuel ini dalam hubungan dengan Yesus. Ini maknanya apa? Nah, saya berikan bagi kita 2 makna malam ini. Pertama adalah makna teologisnya atau makna kristologisnya.
Nah, karena ini diberikan nama untuk Yesus, maka ini pasti akan berhubungan dengan diri Yesus, berhubungan dengan pribadi Yesus. Nah, hubungannya Immanuel yang adalah Allah beserta kita dengan diri Yesus itu apa? Nah, saya bagi lagi. Pertama, kata Immanuel dikenakan pada Yesus berhubungan dengan keunikan pribadinya. Yesus itu pribadi yang unik. Tidak pernah dijumpai seorang manusia yang muncul di dalam sejarah sebelum dia dan setelah dia. Itu tidak ada. Yesus itu menjadi begitu unik dalam banyak hal. Salah satu keunikan Yesus adalah unik dalam pribadinya. Saudara tidak akan menjumpai satu orang dalam sejarah yang pribadinya seunik Yesus. Nah, uniknya di mana? Pertama-tama saudara, Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman ini juga salah satu gelar lagi, ya. Jadi Yesus itu punya banyak gelar. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, maksudnya dengan Allah Bapa. Dan firman atau Yesus itu adalah Allah, sehakikat dengan Bapanya. Jadi maksudnya, kalau Yesus itu sehakikat dengan Bapanya, kalau Bapanya Allah, ya dia Allah juga. Karena hakikatnya sama. Ya, ini sama seperti anak monyet itu apa? Monyet kan? Ya toh, anak macan itu apa? Macan kan? Anak manusia itu apa? Ya manusia. Kalau anak macan, anak monyet, anak manusia, anak Allah. Ya Allah juga kan? Ya. Nah, jadi itu menyatakan hakikatnya sebagai Allah sama dengan Sang Bapa. Kalau Bapanya Allah, maka dia adalah Allah. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 dan 6, dia bilang begini. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah. Nah, di sini Alkitab Indonesia terjemahannya kekurangan satu kata. Padahal kata itu penting. Kata itu seharusnya ada kata ada di situ. Jadi mestinya ayat ini berbunyi yang walaupun ada dalam rupa Allah. Di dalam bahasa Inggris itu kata being di situ ya. Seperti King James, Christ Jesus who being in the form of God. Kristus Yesus yang ada dalam rupa Allah. Nah, saudara, di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata ada di situ, itu menggunakan kata Yunani huparkon. Nah, huparkon itu apa? Huparkon ini adalah suatu keberadaan yang tak bisa berubah. Sesuatu yang tak bisa diubah menjadi bukan dirinya dengan cara apapun. Itu namanya huparkon. Kalau ada satu batang emas di tangan saya, lalu emas itu dibentuk menjadi cincin, atau menjadi kalung, atau menjadi tetap batangan, tapi substansinya tetap emas. Tidak peduli dia mau bulat, dia mau panjang, dia mau lonjong, dia mau segitiga, dia tetap emas. Maka bentuknya tidak mengubah hakikatnya sebagai emas. Itu namanya huparkon. Dia nggak bisa diubah menjadi bukan dirinya. Sekarang saudara saya tanya, bagaimana membuat HP-mu bukan HP-mu lagi? Caranya? Jual. Ya kan? Bagaimana membuat mobilmu menjadi bukan mobilmu lagi? Nyumbang. Nah, itu kan? Bagaimana membuat istrimu menjadi bukan istrimu lagi? Ceraikan. Tapi sekarang mikir, bagaimana membuat mamamu bukan mamamu lagi? Pecat. Yang kau pecat itu mamamu. Potong. Yang kau potong itu mamamu. Kucilkan. Yang kau kucilkan itu mamamu. Maka kamu bisa membuat istrimu menjadi bukan istrimu, barangmu menjadi bukan barangmu. Tapi kamu tidak bisa membuat mamamu berhenti jadi mamamu. Sekali mama, tetap mama. Itu namanya huparkon. Nah, di sini dikatakan Kristus Yesus yang walaupun ada huparkon dalam rupa Allah, maka itu berarti bahwa Yesus itu Allah dan dia tidak bisa berhenti menjadi Allah. Dibikin bagaimanapun tidak bisa stop jadi Allah. Maka itu menjadi hakikat dasarnya. Tapi Alkitab juga bilang bahwa Yesus menjadi manusia. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dalam Filipi pasal 2, kelanjutan dari ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Lalu 1 Timotius 3:16. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Nah, pada waktu Yesus menjadi manusia, dia benar-benar menjadi manusia sempurna seperti kita dalam segala hal kecuali dosa. Nah, saudara, kalau Yesus betul-betul jadi manusia, tapi tadi huparkon itu dia Allah dan
Dia sebagai Allah tak bisa berhenti jadi Allah, tak bisa berubah menjadi bukan Allah. Tapi sekarang dia menjadi manusia, maka waktu dia jadi manusia, dia tidak stop jadi Allah. Karena ada acara tanya jawab, orang tanya sama saya, Pak Esra, saya mau tanya, mengapa Allah berubah menjadi manusia? Saya bilang pertanyaannya salah. Karena Allah tak pernah berubah menjadi manusia. Seolah-olah tadi dia Allah, waktu Natal dia jadi manusia, dia stop jadi Allah. Tidak. Karena ada huparkon, maka dia Allah dan dia tidak bisa berhenti jadi Allah. Waktu dia menjadi manusia, dia menjadi manusia, mengambil kemanusiaan. Maka waktu Natal itu, Allah tidak melepaskan kealahannya, tapi dia mengambil kemanusiaannya pada saat bersamaan tetap sebagai Allah. Saya kemarin di TP saya kasih ilustrasi begini. Kalau saya mengatakan apa boleh buat, nasi sudah jadi bubur. Kalau nasi jadi bubur, yang sekarang ada apa? Bubur kan? Nasinya mana? Hilang kan? Nggak ada lagi. Nasi telah berubah jadi bubur. Sekarang ada bubur, tapi nasinya sudah tidak ada. Nah, Allah jadi manusia tidak boleh dipahami seperti nasi jadi bubur. Tadi Allah, sekarang tinggal manusia, lalu stop jadi Allah. Tidak. Tapi kalau saya mengilustrasikan begini, saya atau Esra menjadi pendeta atau pastor. Tadi ada Esra. Sekarang menjadi pendeta. Esranya masih ada atau hilang? Kalau hilang, lalu yang ngomong dengan saudara ini siapa? Berarti Esra jadi pendeta, Esranya tetap ada, tapi ketambahan pendetanya, ketambahan pastornya, makanya pastor Esra. Maka Allah menjadi manusia harus seperti itu. Tadinya Allah tidak berhenti menjadi Allah, sekarang ketambahan manusia. Karena ketambahan manusia, maka dia menjadi Allah dan manusia. Dan saudara-saudara, lalu saudara, kalau kita lihat gejala yang dialami atau dilakukan oleh Yesus dalam Alkitab, itu menunjukkan bahwa dia betul-betul satu pribadi saja. Kalau begitu, maka Yesus itu pribadinya satu. Tapi ada hakikat ilahi di dalamnya, yaitu Allah, dan ada hakikat manusianya. Maka satu pribadinya, tapi dua hakikatnya, yaitu Allah dan manusia. Masing-masing hakikat punya sifat. Maka Yesus itu punya sifat Allah, punya sifat manusia. Kadang-kadang dia berbicara seperti Allah, kadang-kadang seperti manusia. Kadang dia bertindak seperti Allah, kadang dia bertindak seperti manusia. Dan saudara-saudara, ini bukan karangan orang Kristen. Seluruh kitab suci yang bicara tentang inkarnasi atau Natal itu semua bicara kealahan, kemanusiaan. Sekarang saya tunjukkan kepada saudara ayat-ayat ini. Saudara lihat Yesaya 9 ayat 5. Ini nubuat untuk Yesus ya. Saudara lihat semua ayat yang saya kasih warna biru cocok dengan kemanusiaan. Tapi yang merah itu tidak cocok dengan kemanusiaan. Harus cocok dengan kealahan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Kalau itu Allah, masa Allah kok lahir? Ya kan? Seorang putra diberikan bagi kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Itu cocok dengan manusia. Tapi tiba-tiba kalimat selanjutnya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Mana ada manusia yang bisa disebut sebagai penasihat ajaib? Allah yang perkasa, El Gibor. Mana ada manusia, itu El Gibor. Bapa yang kekal. Terjemahan sebenarnya bukan Bapa yang kekal. Bukan eternal father, tapi father of eternity. Artinya sang Bapa dari kekekalan. Dan Raja Damai, the Prince of Peace. Pertanyaannya adalah, manusia mana yang layak menyandang penasihat ajaib? Allah yang perkasa, Bapa dari kekekalan, dan Raja Damai. Gak ada manusia cocok. Ini cocok untuk Allah. Jadi yang biru di atas itu manusia, yang merah di bawah itu Allah. Mika 5. Tapi engkau hai Bethlehem Efratah yang terkecil di antara kaum Yehuda, padamu akan bangkit bagiku seorang. Berarti dia orang, manusia. Akan bangkit. Itu manusia. Tapi kalimat selanjutnya, permulaannya sudah sejak purbakala, sudah sejak dahulu kala, kekekalan. Maka ini Allah, karena hanya Allah yang ada di dalam kekekalan. Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Tapi ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia. Ada Allahnya, ada manusianya. Lalu Roma 9 ayat yang kelima. Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Tapi beberapa kata setelah itu, dia adalah Allah. Manusia, Allah. Filipi pasal 2. Ada kata-kata dalam rupa Allah, kesetaraan dengan Allah. Tapi beberapa kalimat setelah itu menjadi sama dengan manusia. Ibrani 7 ayat 14. Sebab diketahui semua orang bahwa Tuhan kita, ini Tuhan, berasal dari suku Yehuda. Memangnya Tuhan itu punya suku? Kan enggak kan? Berarti manusianya.
Maka saudara lihat, saya tunjukkan dari banyak ayat. Ada begitu banyak ayat yang mengandung kealahan, mengandung kemanusiaan. Ada aspek Allahnya, aspek manusianya. Maka sebenarnya disinilah keunikan Tuhan Yesus. Makanya saya bilang tidak ada satu pribadi pun sepanjang sejarah sebelum Yesus atau setelah Yesus yang punya pribadi unik semacam ini. Bapa hanya Allah tapi bukan manusia. Roh Kudus hanya Allah tapi bukan manusia. Saya hanya manusia, bukan Allah. Nabi-nabi hanya manusia, bukan Allah. Tapi yang Allah sekaligus manusia, itu hanya satu, Yesus. Maka disinilah kita melihat bahwa pribadi Yesus itu begitu uniknya. Nah, kalau begitu sekarang saudara, sebelum Natal, Yesus itu Allah, satu hakikat. Tapi waktu Natal dia mengambil kemanusiaan, maka manusia ditambahkan kepada kealahannya. Maka Allah manusia, manusia Allah. Tapi kealahan ini menyatu dengan kemanusiaannya di dalam satu pribadi. Maka Allah beserta manusia. Allah dengan manusia. Immanuel. Itu maknanya. Jadi mengapa sampai Yesus disebut Immanuel? Karena di dalam dirinya menyatu kealahan dan kemanusiaannya. Saya berikan tanda petik untuk menyatu supaya jangan salah dipahami seolah-olah kealahan dan kemanusiaan tercampur. Tidak. Satu pribadi dengan dua tabiat ini, dua hakikat ini. Dan disitulah kesalahan banyak orang yang tidak percaya Yesus. Mereka tidak bisa bedakan antara kealahan Yesus, kemanusiaan Yesus. Kalau dia Allah, ada kata-katanya, ada perbuatannya, ada tindakannya yang adalah Allah. Tapi kalau dia manusia, ada kata-katanya, ada perbuatannya, atau ada kegiatan-kegiatannya yang menunjukkan pada kemanusiaan. Kalau dia Allah, dia berkata sebelum Abraham ada, sebelum Abraham jadi, aku ada. Karena dia adalah Allah, maka dia berkata akulah Alfa dan Omega. Karena dia adalah Allah, dia bilang, hai angin, badai, diam, tenanglah. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Itu kealahannya. Tapi waktu membaca, lalu laparlah Yesus. Tuh, Allah kok lapar? Lalu mengantuklah Yesus. Allah kok ngantuk? Lalu Yesus tertidur. Allah kok tidur? Bukan Allahnya yang tertidur, itu kemanusiaannya. Jangan pakai kemanusiaan untuk membantah kealahan. Jangan pakai hal-hal tentang kealahan untuk membantah kemanusiaan. Dan disinilah kesalahannya orang-orang yang tidak percaya pada Yesus. Maka mereka sering bertanya, apakah Yesus Allah? Iya. Apakah Yesus Allah butuh makan? Tidak butuh. Yesus butuh makan? Butuh. Kalau begitu Yesus bukan Allah. Kita bingung. Ya juga ya. Kalau Allah berdoa atau tidak? Tidak. Yesus berdoa atau tidak? Berdoa. Kalau begitu Yesus bukan Allah. Ya cuy ya. Itu karena orang menjadikan ciri-ciri kemanusiaan untuk menolak kealahan. Gak bisa. Yang ini menunjuk kealahan, yang ini menunjuk kemanusiaan. Jangan kamu cross ke sini. Saya kasih ilustrasi yang kemarin saya juga bagikan juga. Saya seorang pendeta, seorang pastor. Yang saya punya jubah pendeta. Yang warna hitam itu. Lalu di sini ini ada kolar warna putih. Gereja-gereja Protestan dan ada stolanya. Kalau saya tampil semacam itu tidak diragukan ini adalah seorang pendeta. Bawa Alkitab. Tapi saya juga suka bermain pingpong. Waktu saya bermain bola pingpong, saya pergi dengan sepatu olahraga, celana olahraga, baju olahraga, bawa bat, bawa bola pingpong. Nah, sekarang saudara, waktu saudara lihat saya pakai jubah, ada kolarnya, ada Alkitab, ini pasti bukan pemain pingpong. Kenapa? Mana ada pemain pingpong bawa Alkitab? Mana ada pemain pingpong pakai jubah? Mana ada pemain pingpong pakai stola, pakai kolar dan lain sebagainya? Tapi waktu saudara lihat saya bawa bat dan bawa bola pingpong, ini pasti bukan pendeta. Kenapa? Pendeta kan harusnya bawa Alkitab, ini kok bawa bat? Masalahnya, kamu menjadikan ciri-ciri pemain pingpong untuk menolak kependetaan saya. Kamu memakai ciri-ciri kependetaan saya untuk menolak aktivitas saya sebagai pemain pingpong. Nggak bisa. Nah karena itulah kesalahan yang sama. Jangan pakai kemanusiaan untuk menolak kealahannya. Jangan pakai kealahannya untuk menolak kemanusiaannya. Karena kalau mau begitu, orang sering bertanya, kalau memang Yesus Allah, mengapa dia bisa tidur? Lalu saya juga bisa balik bertanya. Yesus bilang dalam Yohanes 17 ayat 5, ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kuhadiri di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus punya kemuliaan sebelum dunia ada. Maka dalam salah satu perdebatan saya tanya, jawab saya, Nabi mana? Yesus bilang, ku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Sekarang jawab saya, Nabi mana yang sudah lebih tua dari dunia? Jawab. Kalau Yesus bukan Allah, bukan Tuhan dan hanya Nabi, Nabi mana bisa lebih tua dari dunia? Itu jelas menunjukkan kealahannya. Tapi kalau dia lapar, dia haus, itu menunjukkan kemanusiaannya. Maka Yesus Kristus itu pribadi yang unik. Allah, manusia, Allah dan manusia menyatu dalam satu pribadi. Dan itulah Immanuel. Ya, itu pengertiannya.
Ini kita hanya bahas satu kata nih ya. Tapi belum habis nih. Yang kedua, kata Immanuel dikenakan pada Yesus berhubungan dengan fungsi keimamannya. Imam. Saudara, imam itu perantara. Ada Allah di sana, ada manusia di sini. Imamnya tuh yang menjadi perantara antara Allah dan manusia. Dan Alkitab bicara Yesus itu imam, bahkan imam besar. Ibrani 4:15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, yaitu Yesus. Kalau Yesus imamnya kita, maka Yesus menjadi perantara antara kita dengan Allah di surga. 1 Timotius 2 ayat 5. Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Nah, saudara, kalau begitu Yesus berdiri di antara dua kubu. Di satu sisi ada kubu Allah di surga, dan kubu kedua adalah manusia di bumi. Di sana ada Allah, di sini ada manusia, di tengah-tengahnya ada Yesus. Dan fungsi keimaman ini akhirnya menjadi sempurna di dalam diri Yesus karena Yesus menjadi perantara antara Allah dan manusia. Tapi pada saat bersamaan, pribadinya adalah pribadi Allah dan manusia. Kalau begitu, Yesus berdiri di hadapan manusia sebagai Allah, tapi dia berdiri di hadapan Allah sebagai manusia. Yesus mewakili Allah di depan manusia, dan dia mewakili manusia di depan Allah. Dia menarik Allah kepada manusia, dan dia menarik manusia kepada Allah. Karena dia apa? Karena dia Allah manusia. Ada seorang namanya Uskup Mole. Dia bilang seorang juru selamat yang tidak sepenuhnya Allah adalah sama seperti sebuah jembatan putus pada ujungnya. Jembatan itu tidak bisa sampai di sana. Kalau dia hanya manusia, bukan Allah, jembatannya putus. Saya kasih kata-kata John Wesley Braille. Ada dua tabiat dalam diri Yesus Kristus, supaya dia menjadi perantara, juru syafaat antara Allah dan manusia. Sebab Kristus mempunyai dua tabiat, maka dia dapat bersekutu dengan Allah dan manusia. Dan dalam hal ini, dia setara dengan Allah dan sama-sama merasakan kelemahan manusia. Oleh karena dia manusia, dapatlah dia mengadakan pendamaian. Oleh sebab dia Allah, maka pendamaian sangat berharga. Seorang juru selamat yang hanya manusia tidak dapat mendamaikan kita dengan Allah. Dan satu kutipan lagi dari buku saya sendiri. Disinilah terletak kesempurnaan perantara Yesus, di mana dia memperdamaikan manusia dengan Allah melalui pribadinya. Dengan kata lain, Allah dan manusia bertemu dalam diri Yesus sebagai sang mediator. Dosa menyebabkan manusia terpisah dari Allah yang terpisah darinya. Tapi dalam Kristus, manusia datang kepada Allah yang datang kepadanya. Itulah sebabnya pada peristiwa penyaliban, dia tergantung di antara sorga dan bumi. Dia ditolak oleh Allah dan manusia. Tapi melalui itu dia menjadi jembatan dan jalan dan sekaligus titik fokus pertemuan kedua pihak yang bermusuhan sepanjang sejarah manusia. Nah, kalau begitu saudara, ini ada Allah di sini, ini ada manusia di sini, perantaranya di sini. Tapi perantaranya adalah Allah dan manusia. Itu berarti Allah bisa bertemu dengan manusia di dalam Yesus. Manusia bisa bertemu dengan Allah di dalam Yesus. Maka Yesuslah titik pertemuan Allah dengan manusia. Atau dengan kata lain saya mau berkata bahwa Allah hanya bisa ditemui oleh manusia di dalam Kristus. Di luar Kristus orang tidak bisa bertemu dengan Allah. Itulah sebabnya Yohanes 14 ayat 6 berkata bahwa tidak seorang pun dapat sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. 1 Timotius 2 ayat 5 tadi dikatakan, Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Esa satu, maka pengantara satu. Tidak ada pengantara 2, 3. Maka di luar Yesus kamu tidak bisa ketemu Allah, dan Allah tidak mau ketemu kamu di luar Yesus. Maka kamu boleh berdoa, boleh bersembahyang, boleh teriak Allah satu hari berapa kali pun, tapi di luar Yesus kamu tidak bisa ketemu dia. Mau teriak sekencang apapun tidak bisa. Mau pakai mikrofon macam apapun tidak bisa. Karena Allah hanya berkenan menemui manusia di dalam Kristus. Maka semua orang yang tidak percaya Yesus tak akan pernah bisa bertemu dengan Allah. Dan kalau tidak bertemu dengan Allah, jangan mimpi mau diselamatkan. Makanya saudara harus betul-betul bertemu dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi keunikan Yesus Allah manusia itu membuat dia bisa membawa Allah kepada manusia, membawa manusia kepada Allah. Maka kita ketemu Allah di dalam Yesus. Ya. Karena itu kalau sudah ketemu Allah dalam Yesus, jangan keluar. Keluar tuh bodoh. Ya. Tetap setia karena itu satu-satunya titik fokus Allah dan manusia. Oke. Itu makna teologisnya. Berat ya? Sekarang saya mau kasih yang ringan ya. Yang kedua, makna praktisnya. Immanuel, Allah bersama kita, Allah beserta kita. Ini punya makna dalam secara teologis, secara kristologis. Sudah saya jelaskan. Tapi ternyata Immanuel ini juga punya makna yang praktis. Allah beserta kita.
Apa maknanya? Pertama, jika Allah beserta kita, maka tidak ada yang perlu kita takutkan dalam dunia ini. Amin. Karena Allah beserta kita. Allah adalah pribadi terbesar. Dia maha kuasa dalam seluruh semesta. Karena itu kalau yang maha kuasa dan yang terbesar ini menyertai kita, maka tidak ada apapun di dunia ini yang perlu kita takutkan. Makanya Daud di dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Gait Salmafet dalam bahasa Ibrani, harfiahnya lembah bayang-bayang maut. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab engkau besertaku. Allah bersama dengan kita. Begitu Allah bersama dengan kita, maka Daud berkata, aku tidak perlu takut apapun. Roma 8. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun akan datang, kuasa-kuasa, baik di atas, di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maka saudara-saudara, kalau pribadi seperti ini yang menyertai kita, apalagi yang kita takutkan. Dulu pada waktu saya SMA, saya suka berantem. Dan di dalam dunia bela diri, ada tingkatan-tingkatan. Ada yang bilang dan 1, dan 2, dan 3. Saya bilang kepada lawan-lawan saya, kalian boleh dan 1, dan 2, dan 3, saya nggak akan takut. Silakan datang dan 1 sampai dan 3. Saya cukup dan kawan-kawan. Kalau sudah ada kawan-kawan, apalagi yang saya takutkan? Padahal yang menyertai itu manusia. Kalau kita sadar bahwa Allah beserta kita, mau takut apa? Masih ada yang takut setan? Masih ada yang takut orang mati? Kalau kamu sadar Allah menyertai kamu, kamu gak akan pernah takut apapun. Setan tidak takut saudara. Setan itu takut kalau saudara di dalam Tuhan. Dulu saya pernah melayani di Kediri waktu saya masih mahasiswa teologi. Di satu desa, lalu malam-malam nganggur, saya tidur-tiduran sambil lihat di tembok ada cicak. Nah, orang nganggur ya, lihat-lihat cicak, tiba-tiba ada nyamuk di situ. Lalu cicak ini mendekati nyamuk. Maka saya iringi dia dengan cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Hap! Begitu hap, cicaknya kalah cepat, nyamuknya pergi. Maka cicak nggak dapat nyamuk. Saya kasihan ya. Sementara saya mengamat-amati, tiba-tiba ada nyamuk hinggap di tangan saya. Langsung saya pukul nyamuknya, dapat. Maka saya kasihan sama cicak yang tadi nggak dapat nyamuk. Sekarang muncullah perasaan peri kebinatangan saya. Kepengen bantu. Maka saya ambil kursi, naik, dan saya bawa nyamuk ini. Ini cak. Cicaknya lari. Pertanyaannya, apa yang cicak takutkan? Apakah cicak takut nyamuk? Cicak tidak takut nyamuk. Yang cicak takut adalah tangan yang memegang nyamuk. Setan gak takut saudara. Ya, hanya karena saudara ada dalam tangan Tuhan, maka setan gemetar. Karena itu kalau kita betul-betul disertai oleh Tuhan, apalagi yang kita perlu takutkan? Setan pun tidak perlu kita takutkan. Bahkan kematian pun tidak menakutkan kita. Karena sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, itu dunia orang mati di dalam budaya Ibrani, tapi aku tidak takut karena Tuhan beserta kita. Ya, orang-orang India yang terkenal sebagai pemberani-pemberani, mereka berani sekali, tapi keberanian mereka tidak muncul instan. Dilatih dari kecil menjadi orang-orang yang berani. Maka orang tua Indian biasanya sore-sore bawa anaknya ke hutan belantara. Di situ ada binatang buas, segala macam binatang yang jahat ada di situ. Ketika malam sudah mulai tiba, orang tua itu ikat anaknya di pohon, lalu dia pergi. Dan anak ini penuh dengan ketakutan sepanjang malam. Bapaknya ini ikat dia, lalu tinggalkan dia. Dan ini kalau datang satu macan atau ular atau apapun, dia pasti mati. Tapi bapaknya sudah hilang, tidak muncul di situ. Dan anak itu penuh ketakutan sepanjang malam. Mau nangis, takut gara-gara nangis datang macan. Gak nangis juga susahnya, takutnya minta ampun. Dia bertahan sampai pagi hari. Begitu pagi hari, begitu matahari mulai bersinar, dan dia angkat muka, ada pohon di atas situ, di situ. Dan bapaknya bertengger di atas situ dengan anak panah. Siap siaga sepanjang malam.
Lalu dia bilang, kalau seandainya gua tahu Bapakku ada di sini sepanjang malam, ngapain gua takut? Ya kan? Kalau kamu tahu, kalau kamu yakin dan ada janji firman Tuhan, Dia menyertai kamu. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kita nggak perlu takut apapun. Amin. Sekalipun masuk lembah kekelaman, ku tak takut sebab Engkau besertaku. Yang kedua, terakhir. Ini sudah benar-benar terakhir. Jika Allah beserta kita, Immanuel, maka kita harus memancarkan Allah atau Kristus melalui hidup kita. Ingat, kitab suci berkata bahwa Yesus adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Kalau Kristus adalah terang dunia dan Dia ada di dalam hidup saudara, berarti terang dunia itu masuk ke dalam saudara. Waktu terang itu masuk ke dalam saudara, yang keluar apa? Ayat terang kan? Makanya di dalam Matius 5:14, you are the light of the world. Kamulah terang dunia. Saudara, ini Yesus pernah berkata, akulah pintu. Pernah Dia berkata, kamulah pintu? Nah, akulah jalan. Pernah Dia bilang, kamulah jalan? No. Akulah kebenaran. Kamulah kebenaran? No. Akulah hidup. Kamulah hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Kamu juga? Tidak. Satu-satunya sebutan gelar untuk Yesus yang ada pada kita, itu terang dunia. Akulah terang dunia, tapi kamu adalah terang dunia. Tapi itu bukan berarti bahwa kita sumber terang. Tidak. Kita hanya menjadi terang kalau Tuhan sang terang itu di dalam kita. Makanya Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Dulu kamu kegelapan. Waktu Yesus belum ada dalam hidupmu, tidak peduli kamu berapa baik, kamu kegelapan. Tidak peduli orang sesaleh apapun, kalau Kristus tidak dalam dirinya, dia tetap kegelapan. Tapi begitu Kristus terang dunia masuk, karena ada Kristus, maka Dia memantulkan terang itu, sehingga kamu adalah terang dunia. Kalau Kristus terang dunia itu ada, kita pasti memancarkan terang, dan terang itu adalah perbuatan baik. Maka orang kalau sudah di dalam Kristus, hidupnya makin hari makin baik. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Kalau Yesus di hati kamu memang belum sempurna, tapi hidupmu makin hari makin baik. Tapi kalau hidupmu makin hari makin rusak, ini benar ya Yesus di dalam hatimu? Sakeus itu orang jahat. Dia setiap hari mengambil uang orang, tapi begitu dia ketemu Yesus, dia bilang, Tuhan, setengah dari hartaku kuberikan pada orang miskin. Kalau aku pernah merampas dari orangku, kembalikan 4 kali lipat. Ada perubahan. Dan kalau Kristus ada, maka perbuatan baik muncul dalam hidup kita. Ingat, kemarin saya khotbah di TP, orang sebelum percaya Yesus tidak ada perbuatan baik sama sekali. Banyak ayat menunjukkan itu. Karena Tuhan punya standar kebaikan. Tidak ada kebaikan sama sekali. Begitu kamu sudah percaya, ada Roh Kudus diberikan, baru Roh Kudus itu mengerjakan sanctification, pengudusan, baru dari situlah muncul perbuatan baik. Begitu perbuatan baikmu muncul, kamu mempermuliakan Bapamu di sorga. Makanya Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Allah beserta kamu, berarti Allah di dalam kamu, kamu di dalam Kristus, maka muncul terang itu, perbuatan baikmu memuliakan Bapamu yang di sorga. Apakah hidupmu mempermuliakan Bapa yang di sorga? Satu hari ada pendeta pulang KKR dari satu tempat, dan begitu dia pulang KKR, dia naik bis, dan setelah itu dia tanya, berapa karcisnya? Berapa karcisnya ini? Oh, 30.000. Ya, 30.000, dia kasih uang 20.000. Dia kasih uang 50.000, mestinya kembali 20. Tapi ternyata kondekturnya kembalikan 25.000. Berarti ada kelebihan 5.000. Lalu pendeta ini pikir, ini ada kelebihan. Kembalikan gak ya? Tapi ada satu suara bilang, gak usah lah, uang cuma 5.000. Tapi ada suara lain bilang, biar 5.000, tetap kembalikan. Waktu dia mau kembalikan, ada suara di hatinya, perusahaan bis itu tidak akan bangkrut gara-gara 5.000. Maka dia gak mau kembalikan. Tapi satu suara bilang, biar gak bangkrut, kamu harus kembalikan. Tarik menarik di hatinya, akhirnya dia putuskan, kembalikan aja. Dia panggil kondekturnya, berapa karcisnya? 30. Tadi saya kasih uang 50.000, mestinya kamu kembali 20, tapi kamu kembali 25. Kelebihan 5.000, nih tak kembalikan. Kondekturnya terima sambil senyum. Iya Pak Pendeta, saya tahu ada kelebihan. Iya, karena waktu Bapak KKR kemarin 2 hari, saya ikut
Saya hanya kepengen tahu saja dalam hal 5.000, Pak Pendeta taat atau tidak? Saudara bayangkan seandainya dia tidak kembalikan, KKR 2 hari selesai. Tidak ada artinya di mata orang itu. Untung dia kembalikan. Kalau orang lihat perbuatanmu, dia harus permuliakan Bapamu di surga. Jangan permalukan. Karena apa? Karena Immanuel, dia beserta kamu, dia di dalam kamu. Kamu di dalam dia. Yang benar yang mana? Kamu di dalam Tuhan atau Tuhan di dalam kamu? Mana? Ibu di dalam Tuhan atau Tuhan di dalam ibu? Saya di dalam mobil dan mobil di dalam saya. Bagaimana bisa? Saya di dalam kolam dan kolam di dalam saya. Saya mikir itu bagaimana ya? Saya di dalam Tuhan rasanya benar, tapi Tuhan di dalam saya juga benar juga. Berarti saya di dalam Tuhan, Tuhan di dalam saya. Tapi analoginya apa? Karena saya di dalam kamar, kamar tidak dalam saya. Saya di dalam kolam, kolam tidak dalam saya. Saya dalam mobil, mobil tidak dalam saya. Jadi analoginya apa? Panjang saya mikir. Satu hari saya tahu, waktu saya cuci piring. Waktu saya cuci piring, busa atau spon pencuci piring saya kasih masuk di air. Waktu saya angkat, air mengalir dari spon. Lalu saya berpikir, ini sebenarnya spon yang masuk ke air atau air yang masuk ke spon? Waktu saya tarik itu air keluar dari spon atau spon yang keluar? Spon keluar karena saya narik. Tapi air juga keluar karena dia mengalir dari spon. Jadi yang benar mana? Saya simpulkan, oh berarti yang benar adalah spon masuk ke dalam air yang masuk ke spon dan spon keluar dari air yang keluar dari spon. Saking intimnya, saking dekatnya, saling memasuki. Nah, Tuhan di dalam saudara, saudara di dalam Tuhan. Kalau saudara dalam Tuhan, Tuhan dalam saudara, dia terang. Bagaimana yang keluar bukan terang? Bagaimana yang keluar gelap? Jadi kalau Allah beserta kamu, pasti terang akan keluar dan permuliakan Bapamu yang di surga. Waktu saya masih banyak ya. Saya kasih satu cerita terakhir. Di dalam sejarah badminton Indonesia tercatat satu nama dengan tinta emas, Christian Hadinata. Ya, dan saudara-saudara, dia pernah ikut sampai kejuaraan dunia dan bertarunglah Christian dengan lawannya dari luar negeri untuk siapa menjadi keluar sebagai pemenangnya. Dan pertandingan itu begitu alot, mereka jus berkali-kali. Dan sudah sampai pada babak penentuan, jus berkali-kali. Dan kali ini siapa yang salah, dia kalah. Lawannya otomatis menang. Di dalam rally yang panjang, tiba-tiba pihak lawan smash. Begitu smash, jatuh di pojok sana, dan hakim garis mengatakan out. Begitu out, otomatis Christian keluar sebagai juara. Dan seluruh ofisial Indonesia langsung bangun berteriak, Indonesia menang, Christian Hadinata juara. Dalam suasana hingar-bingar, tiba-tiba Christian bangkit dan menghadap ke Dewan Juri dan protes. Bolanya masuk, bukan keluar. Resikonya apa? Lawannya juara, dia kalah. Terjadi perdebatan di sana dan mereka mulai bicara-bicara posisinya hakim garis dan Christian ternyata lebih dekat dari Christian. Maka akhirnya argumentasi Christian diterima, berarti bola masuk dan dengan demikian kemenangan ada di pihak lawan. Maka lawan berteriak, berlompat-lompat, dia juara dan semua ofisial Indonesia kehilangan kata dasar orang bodoh. Christian meninggalkan lapangan itu, dicegat oleh wartawan dan wartawan bilang, Chris, kenapa kamu mengatakan bolanya masuk? Dia bilang, karena bola memang masuk. Tapi hanya kamu yang tahu bahwa bola itu masuk. Semua bahkan hakim garis pun semua mengatakan out. Dan gara-gara itu kamu kehilangan status juara. Seandainya kamu mendiamkannya saja, kamu sudah keluar sebagai juara. Lalu Christian menghadap wartawan untuk dia lihat dan dia bilang, dengar baik-baik. Nama saya Christian. Saya orang Kristen. Dan orang Kristen tidak boleh bohong. Dan dia pergi. Oh saudara, betapa dipermuliakanlah nama Tuhan, bukan? Amin. Seandainya kita semua orang Kristen hidup secara baik, betapa Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Allah beserta kita, Immanuel, harus membuat hidupmu mempermuliakan Dia. Dia beserta dengan kita di setiap musim hidup kita. Dia ada dan tak pernah tinggalkan kita. Penganiayaan, kesesakan, kemelaratan, penderitaan tidak pernah bisa memisahkan Dia dari kita. Mari kita bangkit berdiri. Saudara bersyukur karena kebenaran firman hari ini. Saudara bersyukur karena saudara punya Tuhan dan Juru Selamat yang begitu unik yang bernama Yesus Kristus. Dia Allah dan manusia. Dia Allah sehingga dia bisa menyelamatkan saudara. Dia manusia sehingga dia mengerti kelemahan-kelemahan saudara. Dia Allah dan manusia, makanya dia bisa membawa Allah kepadamu dan dia membawa engkau kepada Allah.
Dia menjadi titik pertemuan antara engkau dan Allah.